Baik, teman-teman, jam ini udah menunjukkan pukul 11 waktu. Salam teman-teman di acara Info Session Get to Know jadi SJU Jakarta and Come Join Us. Halo teman-teman, semua senang banget nih di weekend kali ini, hari Minggu tanggal 26 September. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih kepada kalian semua yang udah nyempetin hadir di acara Info Session yang diadain oleh GDSC UIN Jakarta ini. Oh ya teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Boleh dong ditulis di kolom chat yang hadir udah dari mana aja nih, dari jurusan mana? Boleh nih langsung di kolom. Dari mana aja nih? Oh, ada dari UIN Jakarta ya. Jurusan mana nih, Kak? Wah, jurusan TI ya. Wih, ada yang maba nih, maba TI. Keren, keren, keren. Wih, ada yang dari akuntansi UIN Jakarta. Kak Kievo Syah Gusman. Wah, udah rame ya di kolom chat. Nah, di sini udah ada siapa aja nih yang ikutan on cam yuk, on cam, on cam. BTI, Reza Palevi. Oke, keren, keren. Ih, mantap nih pada antusias dan semangat ya. Oke, jadi aku mau kenalin nih. Kenalin aku Aulianisa Agusia Tiana, biasa dipanggil Aulia. Nah, aku dari Partnership and Program GDSJU Jakarta selaku moderator yang akan memandu acara pada hari ini. Nah, di sini juga ada speaker yang keren-keren nih. Ada Kak Fahri selaku lead GDSC UIN Jakarta 2021 dan ada juga Kak Dino Akbar Pratondo dari selaku lead GDSC UIN Jakarta tahun 2019. Nah, tenang, dalam beberapa jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol santai nih tentang apa sih GDSC itu, terus bertemu dengan teman-teman tim, siapa sih member itu, terus ada Google Solution Challenge, ada bagaimana sih caranya biar jadi member, terus manfaat yang didapat jika teman-teman jadi member itu apa aja sih, terus aktivitas apa aja sih yang ada di GDSC UIN Jakarta itu, dan yang terakhir ada Q&A. Oke, boleh di next, Kak. Mantap. Sekarang yuk kenalin lead kita nih, ada Kak Fardan Tio Muafa selaku lead GDSC UIN Jakarta 2021. Oh, oke, langsung aja aku panggil ya Kak Fahri ini. Apakah udah ada di room Zoom nih? Ada. Oke, halo Kak Fahri, boleh dong Kak kenalan dengan teman-teman nih? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk ya. Alhamdulillah qad tawafaqa lil ilmi khairu khalqi wa lituqa hatanat qulubuhum linahuyi fa min azimi sya'nihi lam tahwihi fa usyribat ma'na dhamir sya'ni fa uribat fil hali bil alhani. Summa salatu ma salamin laiki ala nabi afsail khalaiki Muhammadin wa alihi wasabi ma'nat Qur'an bil arabi amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul ya di virtual Zoom ini di event Info Session GDSC UIN Jakarta. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Faridan Tio Muafa, mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2019. Alhamdulillah setelah melewati beberapa tahap, tahun ini saya terpilih menjadi lead dari GDSC UIN Jakarta di periode 2021. Dengan amanah yang saya emban ini, saya berharap GDSC UIN Jakarta kedepannya bisa menjadi komunitas yang bisa bersaing baik skala nasional ataupun skala internasional. Jadi nanti adanya event ini kita ingin memperkenalkan itu GDSC itu seperti apa sih dan gimana caranya kita bisa gabung ke GDSC ini karena opportunity-nya tuh banyak banget gitu kalau kalian nanti join ke member ini. Nah, nanti di sini saya juga nggak sendiri. Di sini ada lead dari GDSC tahun 2019 itu ada Bang Dino. Ada Bang Dino udah join belum ya? Udah bro,
Sorry Oke. lagi di luar. Oke, halo Bang. Jadi ya nanti kita nih bakal introduce gitulah GDC itu seperti apa sih. Jadi kurang lebih kayak gitu. Boleh di next. Nah, di sini GDSC itu artinya itu Google Developer Student Club gitu ya. Apa sih Google Developer Student Club itu? Ya, jadi GDSC itu sendiri atau Google Developer Student Club itu merupakan program yang university based student. Maksudnya university based student itu komunitas yang isinya itu ya dari mahasiswa gitu, dari mahasiswa yang ada di universitas gitu. Jadi Google itu membuatkan program untuk universitas yang tujuannya itu untuk membantu student menjembatani antara gap yang ada di antara teori dan praktikal gitu. Jadi Google Developer khususnya memberikan program nih GDSC ini buat kita building skill, terus sharing knowledge satu sama lain yang isinya itu mahasiswa satu sama lain. Nah, selain itu di GDSC juga kita memberikan ruang nih atau wadah untuk kalian untuk sharing positive influence atau positive impact gitu buat satu sama lain antar mahasiswa, ataupun nanti kita bisa sharing juga nih ke developer expert, mau itu pun yang ada di Google ataupun dari unicorn yang ada di Indonesia gitu kayak Tokopedia, Gojek dan lain-lain gitu. Kita nanti bisa sharing gitu. Jadi GDSC ini bisa ngewadahin kalian buat sharing satu sama lain antar mahasiswa, baik itu dalam satu jurusan ataupun luar jurusan yang punya ketertarikan di bidang teknologi. Dan juga kita juga bisa sharing sama developer expert. Nah, selain mahasiswa sama developer juga, kita juga bisa sharing nih sama dosen-dosen gitu yang memang mereka ilmunya tuh udah lumayan cukup gitu di bidang teknologi khususnya. Nah, terus selain kita bisa bisa sharing, kita juga bisa nanti di GDSC ini mewadahi kalian buat menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekitar kalian gitu. Jadi memang tujuan GDSC itu ya solving problem in our surroundings gitu. Jadi di lingkungan sekitar kita misalnya ada masalah yang sering kita hadapi gitu, tapi kita punya solusi gitu buat ngadepin itu gimana dengan buat project yang nantinya kita bisa berdampak di lingkungan sekitar kita. Jadi kayak gitu buat insight kurang lebihnya garis besarnya kayak gitu. Mungkin dari Bang Dino ada tambahan gak nih buat GDSC-nya, pengalamannya gitu. Juga yang dulu tuh GDSC kayak gimana? Masih di mute, Bang. Mungkin Bang Dino juga lagi di jalan nih lagi ya kali ya. Jadi ya lanjut aja kali, dibalikin lagi ya ke moderator gitu. Oke, terima kasih Kak Fari atas penjelasannya. Keren banget ya emang. Jadi teman-teman, GDSC itu adalah sebuah program dari Google Developers untuk mahasiswa yang didesain untuk membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa dalam mengembangkan skill aplikasi mobile, web, machine learning, UI, UX, dan teknologi lainnya. Nah, kerennya lagi, GDSC ini terbuka loh bagi mahasiswa aktif dari semua jurusan. Jadi GDSC ini memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk belajar, berkomunitas, dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya ada apa nih? Boleh di next, Kak? Oke, ada video nih dari GDSC. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSC community on their journey to become developers. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses
NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that technologies can provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu nih teman-teman. Jadi Google Developer Student Club itu kita itu merupakan global community gitu. Tapi ada di masing universitas yang ada di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Dan yang tadi kan kita itu juga solving problem untuk real issues yang ada di lingkungan sekitar kita. Kayak tadi tuh ada yang bikin tentang pertanian ataupun nyari sumber air tadi kan yang di Afrika, terus ada yang dari Indonesia itu mengatasi masalah banjir gitu. Jadi keren banget lah program-programnya gitu. Gitu. Oke. Oke, jadi teman-teman yang tertarik di bidang teknologi nih, kalian udah berada di tempat yang tepat, udah ikutan daftar di acara info session yang sangat insightful ini. Oke, selanjutnya kenalan sama lead kan udah, dijelasin GDST juga udah. Nah, sekarang kita berada di sesi Meet Our Team. Oke, siapa aja sih di baliknya? Yuk langsung di next, Kak. Pasti teman-teman udah pada kepo nih siapa aja yang ada di GDST UIN Jakarta. Oke, yang pertama ada Faculty Advisor. Nah, Faculty Advisor ini ada Pak Imam selaku Ketua Prodi Teknik Informatika dan juga sebagai Faculty Advisor di GDSC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Ada juga dan juga sebagai Faculty Advisor di GDSC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Tapi teman-teman kebetulan untuk Pak Imam ini belum bisa hadir nih untuk hadir bersama kita pada pagi hari ini. Selaku Faculty Advisor GDSC UIN Jakarta untuk memperkenalkan diri udah di UIN berapa lama sih dan pesan singkat untuk GDSC UIN Jakarta ke depannya seperti apa. Baik, dipersilakan untuk Pak Nasri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Terima kasih pada moderator, Organisa, dan juga Pak Dr. Imam Basuki Sofi, Faculty Advisor yang kebetulan sekarang hari ini izin. Kemudian narasumber kita kali ini dan juga sebagai lead GDSC, Google Developer Student Club. Nah, masih meraba-raba namanya itu Bang Fahridan Tio Muafa dan juga Dino Akbar Pratondo yang tadi sudah join dan juga teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya banggakan peserta GDSC tahun 2021 ini ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih perkenalkan. Saya Nasrul Hakim, saya dosen teknik informatika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tadi saya suruh memperkenalkan ya. Saya di UIN sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Jadi sudah berapa tahun itu? 16 tahun. 16 tahun. Masih muda, masih muda. Tapi sebenarnya sudah lama. Artinya sudah hampir seumuran UIN. Kalau UIN kan umuran FST, umuran FST kan sudah ada sejak tahun 2000.
Tapi resminya 2002, saya bergabung 2005. Nah, berarti sekitar 5 tahun lah, 5 tahun setelah adanya UIN. Nah, jadi kalau dulu saya termasuk muda, nah sekarang sudah tua istilahnya ya. Nah, kebetulan saya dipercaya sekarang sebagai Faculty Advisor beserta Pak Imam. Pak Imam kebetulan Ketua Prodi Teknik Informatika dan saya menjabat sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi sekaligus sebagai FST PAW adalah pergantian antar waktu karena yang sebelumnya resminya adalah Profesor Dr. Lili Soreka Putri dan kebetulan beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor dan waktu itu saya sebagai Wakil Dekan 1 dan saya alhamdulillah Bismillah maksudnya sebagai Dekan PAW sampai dengan 2023. Nah setelah itu nanti baru ditentukan dekan yang benar-benar tepat gitu ya. Baik. Ini saya menyambut baik dengan adanya GDSC tersebut. Tadi sudah diperkenalkan bahwa GDSC itu merupakan community untuk tidak hanya di Indonesia, tapi juga di global. Di global artinya seluruh dunia ada. Nah ini berarti peluang utama. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Google merupakan raksasa, berarti platform. Dari hampir semuanya itu lewat Google kalau kita mau mengadakan yang lebih bagus dan sebagainya itu ya. Ya, sekarang hampir semuanya kecuali kita bisa membuat platform tersendiri seperti negara tetangga kita, China dan sebagainya, dia punya sendiri ya, punya sendiri, nggak mau pakai Google juga, tapi kemudian yang lain-lainnya juga sebenarnya kita mampu tapi ternyata ya mungkin cara manajemen belum. Nah inilah kita mungkin belajar pertama dari lewat Google, lewat GDSC tersebut, Google Development Student Club UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan mungkin nanti kalau diperlukan bagaimana sih mengembangkan sistem dan seterusnya lebih tinggi lagi ya. Sekarang mungkin kita belajar mengembangkan aplikasi untuk penanganan tertentu sebagainya ya. Tadi yang dicontohkan untuk difabel dan seterusnya. Nah ini nanti dengan adanya GDSC tersebut mudah-mudahan bisa sharing ya. Saya harapkan nanti bisa kontinuitas berkesinambungan, aktif ada kegiatan tidak hanya di internal UIN tapi dengan community yang lain, termasuk dengan secara resmi, misalnya resmi dengan HIMTI. Ini harap kerjasama dengan baik, kemudian dengan HIMSI juga dan seterusnya, atau dengan Senat, baik Senat DEMA, baik fakultas universitas di kita UIN maupun dengan yang lainnya, komunitas yang lainnya, GDSC yang lainnya, atau dengan klub-klub yang lainnya. Mungkin kalau ada klub yang lain, misalnya klub data science, klub artificial intelligence, klub software engineering, ya kan, yang tidak hanya Google saja, Google Development Student Club. Nah itu akan mudah-mudahan bisa lebih berkembang dan syiarnya lebih banyak. Selain itu juga nanti sarana juga sebagai technopreneurship. Nah, tadi disebutkan bahwa kita nanti akan mengundang atau kerjasama selain Google dengan Ultrakon istilahnya, dan perusahaan-perusahaan yang besar. Nah gitu, itu juga kita sarana bagaimana mengembangkan startup dan sebagainya. Nah itu dengan GDSC ini ya. Oh bagaimana sih cara membuat startup, bagaimana cara membuat aplikasi dulu, bagaimana cara mendaftarkannya, kira-kira apa yang sedang dibutuhkan. Nah inilah sarana. Ini GDSC tersebut sebagai sarana. Mudah-mudahan nanti benar-benar bermanfaat ini ya, sebagai alternatif kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang memang benar-benar bermanfaat. Dan juga alhamdulillah tadi ini saya senang kepengurusannya berkesinambungan. Tadi sekarang Fahridan, saya ucapkan selamat ya Bang Fahridan sebagai
GDSC Lead UIN Servitut Jakarta tahun 2021, dan dengan menyambungnya sebelumnya. Kalau saya lihat itu sebelumnya, saya nggak tahu, mungkin tentunya sudah banyak ya. Antara lain Bang Dino Aba Pratondo angkatan 2017. Kemudian saya lihat di listnya itu yaitu Bang Muhammad Akil Pratama, mungkin setelah Bang Dino sebenarnya Bang Muhammad Akil ya. Benar Bang Dino? Untuk mungkin halo Ya, kedengaran halo nggak suara silakan. saya? Ya. Kedengaran. Iya, untuk yang tahun kemarin itu kayaknya kosong deh Pak. Iya. Oh, Jadi kosong ya. ke skip. Nah jadi untuk yang sekarang itu Tio Fari dan Tio. Oh, Tio. Oh, berarti kalau saya lihat di GDSC-nya yang official itu sekarang masih posisinya Muhammad Akil Pratama. Nah, gitu ya. Nah, mungkin ini berarti nanti perlu kita konsolidasi lagi mana yang lebih bagus dan sebagainya ini ya. Oke, kalau diperkenakan saya share screen. Nah, biar atau nanti silakan ini ya. Ini saya chat saja sekarang statusnya adalah ini. Nanti bisa saling ini. Oh, bukan ini ya, bukan leader, sorry. Leader, sorry. Yang di platform website-nya maksudnya ya Pak? Ya betul, platform website-nya. Itu jadi kemarin ada miss Pak. Jadi ada 2 website yang aslinya itu yang ada strip satunya. Jadi UIN Servido Jakarta strip 1. Oh, jadi memang kemarin itu ada miskomunikasi dari Google. Jadi ada 2 lead yang terpilih. Nah jadi yang benar itu linknya ada apa gdsc.community.dev UIN Servido Jakarta strip 1. Oh gitu. Oh berarti yang ini adalah Muhammad Akil Pratama itu kemarin ada 2 gitu ya, ada 2 yaitu Muhammad Fahridan dan Muhammad Akil Pratama gitu ya, yang terpilih. Iya, Fahridan sama Bang Akil. Oh, Bang Akil. Kemudian yang ternyata yang definitif, yang resmi adalah Muhammad Fahridan gitu ya? Nggak ada Muhammadnya Pak. Iya, Fahridan Tio Mu'afa. Oh, tadi Bang Fahridan juga Muhammad Nasrul Hakim juga sebelumnya itu ya. Nah itu ya, mohon maaf ternyata saya kurang update, tapi kesalahan saya mungkin berdasar juga ya. Jadi mungkin nanti perlu dikoordinasikan dengan GDSC-nya UIN Servido Jakarta. Ini saya klik lagi yang baru ya, yang barusan di-share. Nah, ternyata ini ya organisernya. Nah, ini sama yang barusan di-share siapa ini? Barusan nge-share ini? Saya Pak. Gitu. Fahritan. Ini di situ organisernya organisernya itu core timnya Pak. Kan itu ada lead-nya, bawahnya itu ada core timnya kayak gitu. Ntar bakal dijelasin gitu Pak. Oh ya, oke, sip. Nanti mungkin diupdate lagi dan saya harapkan nanti lebih aktif lagi yang tadi saya sarankan untuk universitas yang lain itu mungkin di Indonesia juga cukup aktif gitu ya, cukup aktif, dia banyak kegiatan di ini ya, mungkin ini bisa banyak kegiatan juga, dan bahkan yang kalau dari luar negeri itu sangat aktif, membernya banyak, dan bahkan bisa menghasilkan, kalau nggak tidak salah ya, bisa menghasilkan income, entah itu dengan hanya kegiatan saja ini atau benar-benar mengembangkan aplikasi dan sebagainya. Nah, itu mungkin tapi mungkin yang itu tidak jangan sebagai tujuan utama ya. Yang penting adalah kita komunitas, bangun sharing dan sebagainya. Seandainya ada side effect yang lebih bagus yang lain, itu adalah ya side effect yang positif gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan selamat bekerja kepada GDSC. Ini semoga bisa benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya, dan ini tentunya sangat membantu universitas, sangat membantu program studi terutama. Nah, ini kan program studi yang banyak berkaitan, bisa teleinformatika, bisa sistem informasi juga,
yang terutama bisa fisika juga ya, mungkin ya, matematika, ya kan, machine learning dan sebagainya itu, bahkan program studi yang lain, tidak hanya di FST, bahkan di yang lain, di fakultas yang lain itu sangat berkaitan. Misalnya tadi disebutkan bagaimana membangun pertanian, nah, mungkin sekarang bisnis bagaimana membuat aplikasi untuk finance, nah, berarti nanti dengan fakultas ekonomi dan bisnis, dan kita sebagai ciri khas UIN, nah, berarti dengan aplikasi atau sistem informasi tentang keislaman dan keindonesiaan sesuai dengan visi UIN Sarjana Jakarta. Nah, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf tadi ada kesalahan informasi dari saya. Alhamdulillah sudah sudah diklarifikasi dan direvisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Wah, baik Pak Nasrul, terima kasih atas waktunya udah dapat hadir di acara Info Session bersama teman-teman di sini. Semoga GDSC UIN Jakarta menjadi sebuah komunitas yang aktif, tidak hanya di internal UIN saja, tapi bisa di eksternal lah, kerjasama dengan baik dengan GDSC yang lain, dan sebagai sarana techno-entrepreneurship dan bermanfaat. Seperti yang diharapkan Pak Nasrul tadi. Oke. Selanjutnya boleh di next. Baik, jadi teman-teman di GDSC ini ada lead, ada core team, dan juga ada member ya sebenarnya. Core team ini merupakan mahasiswa aktif di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang memiliki komitmen bergabung ke komunitas GDSC untuk membantu lead dalam membangun komunitas, menyelenggarakan event, berkolaborasi, dan lain-lain. Nah, core team member ini dibagi menjadi 2 departemen. Ada non-teknikal, ada yang teknikal. Yang non-teknikal ini memiliki 2 divisi, yaitu media kreatif dan partnership and program. Untuk teknikal hanya terdapat 1 divisi, yaitu developer and facilitator, yang mana terdapat 6 bidang IT yang bervariasi, yaitu mobile apps developer, machine learning developer, web developer, UI UX designer, cloud computing engineer, dan network engineer. Oke, boleh di next. Oke, teman-teman, sekarang waktunya kenalan nih sama kakak-kakak kece dari Core Team UIN Jakarta. Untuk media kreatif, ini ada Kak Krisna Putra dari Teknik Informatika 2019. Ada Kak Krisna nggak di sini? Oke, halo Kak Krisna. Halo semuanya, kenalin saya Krisna dari TI Angkatan 19, jurusan 19. Oke. Selanjutnya ada Kak Era Vaninditya dari Teknik Informatika 2019. Mana nih Kak Era? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Era Vaninditya dari Teknik Informatika Angkatan 2019. Selanjutnya ada Kak Isvan Rifki nih dari Bimbingan dan Penyuluhan Islam 2019. Ada Kak Isvan di sini. Boleh say hai Kak? Ada Kak Isvan nggak? Mungkin Isvannya lagi berhalangan hadir, jadi nggak bisa hadir. Oke, mohon maaf ya teman-teman, Kak Isvan nggak bisa hadir, jadi belum kenalan lah ya. Oke, selanjutnya untuk core team ada apa aja nih Kak? Oke, ada partnership and program. Nah, di sini ada aku Aulianis Agustiana dari Teknik Informatika 2020. Selanjutnya ada Kak Farizal Aulia Hanafi dari Marketing 2018 nih. Mana nih Kak Hanafi? Boleh di on cam dan on mic buat say hey buat inilah teman-teman biar kenal. Nah, untuk yang pertama belum ada ya Kak Hanafi. Maaf ya teman-teman, Kak Hanafi belum bisa hadir di sini. Selanjutnya ada Kak Mutia Salsabila dari Teknik Informatika 2018. Halo Kak Mutia. Halo teman-teman. Salam kenal. Selanjutnya ada apa nih? Oke, developer and facilitator. Ada mobile app developer, yaitu di dalamnya ada Kak Akil Pratama dari Teknik Informatika 2018 dan Kak Ibrahim Mubarak dari Teknik Informatika 2018.
Di sini Kak Akil belum bisa hadir ya teman-teman. Untuk Kak Ibrahim, apakah ada di room Zoom ini? Belum ada juga ya Kak Ibrahim. Oke, selanjutnya Machine Learning Developer. Ada Kak Muhammad Fitro Amrila dari Teknik Informatika 2019 dan ada Kak Maulana Rifani dari Sistem Informasi 2019. Ada Kak Fitro sama Kak Rifan nggak nih di room Zoom? Bisa on cam dan on mic buat say hey ke teman-teman semua. Ya, halo semuanya. Sorry ya, ini masih belum bisa on cam, agak bermasalah nih kameranya. Salam kenal, saya Maulana Rifani Tantama dari Machine Learning Developer dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2019. Salam kenal semua. Kenal Kak. Jadi aku punya selanjutnya ada apa nih? Web developer ada Kak Hendri Ramdhani dari Teknik Informatika 2018 dan Kak Yonita Anggeria dari Teknik Informatika 2018. Ada Kak Hendri dan Kak Yonita nggak nih di sini? Bisa saya. Oh, maaf teman-teman belum bisa hadir ya di acara info session ini. Selanjutnya UI UX designer ada Kak Admina Jovanka dan Kak Ahmad Malik Fajar. Oke, Kak Admina dari Teknik Informatika 2019 dan Kak Ahmad Malik Fajar dari Teknik Informatika 2018. Ada Kak Jovanka di sini? Ada. Halo. Ya, halo. Salam kenal semuanya. Belum kenal Kak. Belum bisa on cam ya Kak? Biar terlihat teman-teman semuanya nih. Oke. Halo Kak Jovanka. Ini apa nih Kak? Boleh di next. Ada Cloud Computing Engineer, ada Kak Yuda Kurnia Nurul F dari Teknik Informatika 2018 dan Kak Andini Fatihah dari Sistem Informasi 2019. Oke, ada nggak nih Kak Yuda sama Kak Andini di sini? Halo Kak Andini, apakah Iya, maaf nggak kedengeran. Maaf ya, agak pakai virtual background soalnya masih di luar. Halo semuanya, kenalin nama aku Andini Fatika, biasa dipanggil Aye. Aku dari Sistem Informasi 2019 dan aku di sini sebagai Cloud Computing Facilitator. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Kak. Oke, berarti Kak Yuda belum bisa hadir ya teman-teman, mohon maaf sekali. Terus selanjutnya ada Network Engineer, yaitu ada Kak Omar Yazid dari Teknik Informatika 2019 dan Kak Solahuddin Rifandi dari Teknik Informatika 2019. Boleh on cam dan on mic Kak buat say hey ke teman-teman. Halo semuanya, salam kenal teman-teman. Saya Omar Yazid dari Teknik Informatika 2019. Salam kenal Kak Pandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, saya Ahmad Solahuddin Rifandi. Saya biasanya dipanggil Fandi, saya di sini sebagai networking facilitator. Salam kenal Kak. Selanjutnya apa nih? Hasil penelitian dari penelitian atau penelitian yang memang kemudian bersyukur banget deh kalian tadi udah daftar dan gabung di room Zoom sama orang-orang keren yang ahli di bidangnya. Selanjutnya ada job desk dari core team nih. Aku akan jelasin mengenai job desk dari kakak-kakak core team yang mana tugas mereka selama menjadi core team. Ada media kreatif, yaitu mengelola semua platform media sosial GDSC mulai dari Instagram, YouTube, dan lain-lain. Selain itu membuat dan posting acara desain, postingan kreatif, dan video kreatif. Oke, selanjutnya participant program. Job desk-nya mengelola dan menjadwalkan acara di Google Calendar dan community page. Terus ada membuat menjalin kemitraan lah dengan GDSC atau perusahaan lain dan lain-lain. Selain itu mengenangani acara dan program bulanan.
Terus ada menangani global program dari Google seperti Global Solution Challenge, ada mencari tentang program Google yang sedang berlangsung. Jadi nyari-nyari program buat GDS yang lebih baik lah. Oke, selanjutnya ada apa nih Kak? Bukan yang sifatnya itu bukan hanya peneliti ya, tapi kalau misalnya memang sifatnya itu enggak. Oke, untuk developer and facilitator. Oke. Oke, di sini ada mobile apps developer, machine learning developer, web developer, UI UX designer, cloud computing engineer, dan network engineer. Nah, mereka nanti akan mengelola acara teknologi apapun di GDSC, terus mengelola halaman komunitas dan situs web GDSC. Selain itu, mereka juga akan berbagi nih pengetahuan teknologi dengan menjalankan kelas mingguan, terus menyelenggarakan workshop dan lain-lain. Selain itu juga membantu anggota nih member untuk dalam kelas Global Solution Challenge dan Study Jams. Oke. Selanjutnya apa nih Kak? Oke, nggak kerasa nih kita udah menjadi acara yang ditunggu teman-teman. Jangan lupa disimak baik-baik ya sampai selesai, karena bakal nyesel kalau lulus duluan. Jadi pantengin sampai selesai. Oke, siapa sih member itu? Nah, yang jelasin bagian ini itu ada kakak Alif kita, Kak Fahri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Aul atas kesempatannya. Jadi di sini langsung aja ya mau ngejelasin terkait member itu apa sih gitu kan. Nah, jadi member itu sendiri itu merupakan anggota resmi GDSC UIN Jakarta gitu yang pasti ya, dan merupakan mahasiswa aktif UIN Syarifudin Jakarta. Nah, tapi sebenarnya ada poin tersendiri nih, semisal memang ada universitas lain yang mau gabung itu sebenarnya bisa banget, tapi dengan syarat di universitasnya itu belum ada GDSC-nya gitu. Kayak misalnya bentar ada di universitas mana gitu, dia belum punya GDSC. Nah, mereka bisa banget nih join ke kita gitu, join ke GDC kita. Terus juga kalaupun memang nanti di universitas udah GDSC-nya, jadi nggak perlu lagi join ke GDSC UIN Jakarta gitu, karena biar lebih fokus ke GDSC-nya aja yang udah ada di universitasnya gitu. Kayak tadi kan ada Global Solution Challenge kan, nah itu kan ngebawa nama universitas sendiri gitu kan. Nah jadi kalau misalnya udah daftar di universitas yang ada GDSC-nya itu nggak perlu daftar di kita lagi, tapi nanti bisa ikut ke event-event yang bakal kita jalanin gitu, yang public event gitu. Terus bisa ikut Google Global Solution Challenge kayak tadi tuh. Jadi ada dari Google itu bikin Global Solution Challenge di mana ini bisa diikutin secara global, dan yang boleh ikut itu cuma GDSC membernya aja gitu. Jadi orang lain tuh yang misalnya orang biasa itu nggak bisa ikut gitu, karena ini untuk emang program untuk Google Developer Student Club gitu. Terus juga bisa dapat ikut kelas studi jam sama bisa ikut weekly class gitu secara gratis. Kalau studi jamnya itu materinya langsung dari Google-nya, dan untuk weekly class itu kita dari developernya gitu yang bikin kurikulumnya apa aja sih yang dipelajarin gitu. Kayak tadi kan ada machine learning, ada mobile development, ada UI UX, ada network engineer, banyak banget deh pokoknya dari kelas-kelas itu yang bakal bisa nambah pengetahuan kalian dan bisa ngasah lagi nih skill-skill kalian yang kalian punya gitu. Terus juga nanti kalian bisa dapat sertifikat member dan member badge di Google Developer Profile gitu. Kalau kalian punya Google Developer Profile, atau nanti kalian bisa bikin nih di website itu developers.google.com. Nah, itu nanti kalian bisa bikin profile di situ buat nanti bisa cari pekerjaan, dan itu bisa kalian bangun deh profilnya, nanti bisa dapat member badge ini gitu. Kayak gitu. Mungkin ada tambahan nggak nih dari Bang Dino? Kira-kira benefit jadi member GDSC itu apa sih Bang gitu? Paket sama sembako ya Bang ya? Oh ya, mungkin kalau benefitnya sendiri sih kayak apa ya? Misalnya kalian yang pengen join komunitas tapi sesuai sama jurusan kalian gitu, itu enak sih kalau kayak gitu. Kalau saya pribadi sih sendiri itu kenapa join DSC waktu itu ya karena itu. Jadi misalnya waktu itu saya join HIMTI, terus ada beberapa juga yang organisasi luar. Nah, itu kan nyelenggarin event-event gitu juga. Nah, tapi ada banyak gitu beberapa yang ya sebenarnya baik sih, kayak event sosial atau apa gitu. Tapi kan itu nggak sesuai sama jurusan kita atau nggak. Nah, di situ berpikir lah.
Kenapa nggak sekalian aja kita bikin event yang juga bisa ngembangin apa yang kita minatin kayak gitu. Nah makanya sih waktu itu gue ikut BSC kayak gitu. Jadi kita bikin event sekalian ngembangin skill-skill kita. Misalnya kan kalau dulu kan gue belum tahu arah ya. Ini khusus yang untuk informatik mungkin. Sama dari luar informatik juga itu bagus banget kalau mau belajar IT itu apa karena peluangnya masih luas. Nah misalnya kalian belum tahu gitu, pengen apa nih? Entah Android kah, entah web kah, entah gua mau ke UI UX kah. Nah masih bingung kalian. Nah ini kalian bagus banget kalau ikut kayak gini karena kita nggak cuman satu platform doang. Jadi yang dikenalin tuh ada banyak platform. Yang kayak tadi aja core teamnya ada banyak kan, ada cloud, ada machine learning, ada Android. Nah nanti kalian bisa tuh belajar sama kakak-kakak itu. Ya kalian coba-coba aja satu-satu kayak gitu. Pokoknya kalau ada event kalian ikutin aja. Nanti kalau misalnya kalian tertariknya di mana, nah dalamin di situ. Nah pokoknya ini yang paling intinya itu pokoknya ini bisa jadiin kalian itu kenal sama lebih banyak lagi platform-platform apa sih yang sekarang lagi naik-naiknya gitu. Dan kalian biar bisa nyesuaiin gitu. Nanti entah habis lulusnya nanti kalian mau ngambilnya ke arah mana kayak gitu. Biar nggak abu-abu lagi gitu. Misalnya masih bingung kan, nanti daripada pas udah lulus baru nyoba-nyoba gitu kan. Nah, mending dari sekarang aja kayak gitu. Jadi kurang lebih itu ngasih kita opportunity buat kita nentuin jalan mana sih kalau anak IT itu kan cabangnya banyak gitu ya, kita udah jelasin. Kita bisa jadi lebih tahu kita mau ke arah mana, kayak tadi ada cloud computing gitu. Jadi buat ngarahin kalian apalagi khususnya maba-maba gitu kan. Baru masuk nanti mau ngambil apa nih gitu kan bisa ditentuin juga dari sekarang minatnya kemana, apakah suka ngoding atau enggak, bisa ke arah ke machine learning ataupun ke mobile development. Kalau misalnya nggak suka ngoding bisa ke arah network engineer, bisa ke arah UI UX juga ataupun ke cloud computing gitu yang ada ngoding, nggak ada ngodingnya ada dikit-dikit lah gitu. Paling ya gitulah. Jadi bisa itu ya kayak tadi dia bilang mungkin kan event-event yang sosial itu udah banyak, tapi event yang sekalian kita ngembangin teknologi skill kita itu kan jarang. Nah dari GDSC ini kita ngasih ngewadahin gitu buat kalian. Jadi kurang lebih kayak gitu ya Bang ya. Iya gitu. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada penjelasan singkat terkait Google Global Solution Challenge. Boleh di play aja. Let's do this. Okay, I'll present my screen. Welcome to the Google Developer Student Club's 2021 Solution Challenge. The mission of this challenge is to use Google technology to solve for one of the United Nations' 17 Sustainable Development Goals, aiming to end poverty, ensure prosperity, and protect the planet. Win cool prizes, mentorship from Google, and swag. Get help along the way from Google at training events, code labs, and hackathons. Submit your solution by March 31st, 2021. Register today. We can't wait to see what you build. Let's get started. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu nih Google Global Solution Challenge. Jadi ini tuh merupakan challenge buat semua chapter gitu yang ada di seluruh dunia, chapter GDSC buat bikin project gitu yang ada yang diambil dari 17 Sustainable Development Goals United Nation. Jadi kayak itu tuh semacam prosedurnya lah. Projectnya mau diambil seperti apa sih? Apakah di bidang kesehatan, ataupun di bidang pertanian, ataupun di bidang pendidikan, nah, ataupun olahraga, sport dan lain-lain gitu. Itu bisa banget gitu, tapi diambil ngacunya dari 17 Sustainable Development Goals kayak gitu. Boleh di next. Nah, jadi tunggu apa lagi nih? Masih ragu gitu buat jadi member dengan opportunity yang udah kita kasih? Yuk join member GDSC Win Jakarta kayak gitu. Mungkin boleh dilanjut. Nah, gimana sih cara jadi member itu? Pertama, sebenarnya kita nggak bikin susah juga buat kalian, gampang aja. Nanti bakal ada Twibbon buat kalian upload gitu. Kalau misalnya memang kalian tertarik buat jadi member, kalian upload Twibbon sampai tanggal 10 Oktober. Nah, nanti kalian itu uploadnya itu harus di first account dan akunnya itu jangan di private gitu biar kita bisa ngelihat juga kalau kalian udah nge-share.
Terus juga nanti kalian sharing informasi terkait open recruitment member ini ke story kalian gitu. Nanti dengan nge-tag GDC UIN Jakarta dan 5 teman dekat kalian gitu. Nah, nanti di di story-nya itu bebas kalian mau screenshot kegiatan ini udah oprek member gitu, ataupun kalian mau repost stubborn kalian di story, itu nggak masalah. Yang penting kalian tuh nge-announce gitu, nge-informasiin ke teman-teman kalian GDC UIN Jakarta lagi open recruitment member loh gitu. Jadi kalian ngajak teman-teman kalian buat ikut buat ikut gabung ke member yang opportunity-nya itu besar banget gitu. Dan nanti juga ada give form yang bakal kalian isi. Nanti ini juga link ininya PPT-nya, bukletnya dikasih. Jadi ntar kalian bisa buka Google Form-nya, dan nanti kalian kalau bisa ngisinya tuh yang benar dan serius gitu. Karena nanti kita nilai keseriusan kalian dari situ juga gitu. Terus dan jangan lupa juga buat join ke Discord community kita gitu. Jadi nanti kita platformnya itu pakai di Discord. Mungkin banyak gitu yang masih belum relevan dengan Discord ini gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian nanti pelan-pelan udah terbiasa, itu sebenarnya enak banget gitu, karena ada role-nya dan ada kalian bisa dapat informasi dan relasi yang banyak gitu nanti, karena nanti juga Discord itu bakal dijoinin sama yang orang yang ikut event gitu, baik itu dari dalam kampus ataupun luar kampus kayak gitu. Dan partisipannya itu nggak terbatas gitu, di Discord bisa sampai 700 ribuan gitu. Jadi enak lah gitu. Jadi mungkin yang belum download bisa di-download aja, bisa di HP, bisa juga di website gitu, bisa juga di aplikasi desktop gitu. Boleh di next. Nah, terus juga tadi kan benefitnya itu kan udah pasti dapat sertifikat, dapat member badge Google Developer, dan pastinya juga kalian dapat ini nih, bisa connect bertemu mahasiswa satu sama lain, baik itu dalam jurusan ataupun luar jurusan yang punya ketertarikan bidang teknologi yang sama. Mungkin selama ini kalian satu angkatan itu bareng-bareng gitu, tapi kalian tuh nggak tahu yang mana nih yang minat ke sini, yang mana nih yang minat ke sini. Nah, jadi dengan ada GDC ini ntar kalian bisa jadi satu member gitu, nanti jadi member GDC, dan kalian tahu oh dia itu minatnya ke sini, nanti kita bisa bikin project bareng loh. Dia minatnya UI UX, saya minatnya ke Android development gitu. Nanti kita dari situ bisa berkolaborasi buat bikin project solution challenge itu tadi. Karena nanti member itu setelah kalian jadi member, kalian harus punya tim gitu nanti buat ngebentuk project showcase gitu. Nah, selain connection dengan satu sama lain, satu universitas, kalian juga nanti bisa connection sama universitas-universitas luar gitu. Nanti kita kan juga bakal ada kayak event yang berbarengan gitu, kolaborasi sama GDC lain, dan itu nanti kita bakal dan member-member yang dari lain tuh bisa join juga ke Discord kita. Jadi ntar kalian bisa sharing-sharing gitu, dia bikin project apa, seperti apa gitu. Terus juga learn kita juga bisa belajar nih di GDC ini. Benefit kalian jadi member kayak tadi, kalian dapat akses buat ikutin kelas studi jam sama weekly class yang bakal disediain sama developer and fasilitator kita yang hebat-hebat tadi. Jadi nanti kalian bisa ikut kelas gratis, nggak bayar, dan itu bakalan dilakuin selama 1 bulan gitu, weekly class-nya di Sabtu Minggu. Nah, buat yang bukan member, mereka nggak bisa join kelas gitu. Jadi memang yang cuma member aja nih yang bisa ikut kelasnya ini buat belajar. Terus juga kalian bisa nge-grow skill kalian gitu yang udah kalian kembangin dan kalian praktekin di dunia nyata gitu, dengan membuat solution yang ada yang ke problem-problem yang ada di sekitar kalian gitu. Jadi kalian selain kalian punya skill gitu, kalian bisa mempraktekin nih skill kalian di lingkungan kalian. Kan otomatis kalau misalnya kalian bikin project yang menghasilkan gitu di lingkungan sekitar kalian, pasti kalian dikenal gitu sama lingkungan sekitar kalian gitu. Jadinya kayak bermanfaat gitu buat orang lain gitu kan. Dan selain bisa ikut solution challenge, kalian juga bisa jadi orang yang bermanfaat kayak gitu. Boleh di next. Nah, jadi nanti activities kita itu di GDC pastinya bakal ada webinar, ada hands-on workshop, ada tech talks itu kayak sharing session sama developer expert. Terus juga ada wiki class atau study jams sama project showcase. Jadi nanti masing-masing member itu ntar bakal ngebentuk timnya sendiri buat bikin project yang nantinya itu bakal di showcase gitu. Ini showcase-nya itu kita lingkupnya di UIN Jakarta dulu. Nanti kalau memang ada dua project terpilih yang paling bagus gitu, nanti baru kita up ke solution challenge gitu. Nanti kalian bisa ikut global solution challenge yang tadi tuh benefitnya tuh
keren banget gitu buat buat nge-gain network kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin setelah ini dibalikin lagi ke moderator. Oke, terima kasih Kak Fari dan Kak Dino. Oke, baik teman-teman, sebelumnya aku rangkum deh yang udah dijelaskan sama Kak Fari dan Kak Dino tadi. Jadi member itu anggota resmi GDSC UIN Jakarta dari mahasiswa aktif UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dapat mengikuti event Global Solution Challenge dan dapat mengikuti kelas study jams yang diberikan secara gratis oleh Google Developer. Nah, selain itu, member juga akan mendapatkan weekly class gratis dari GDSC UIN Jakarta serta sertifikat dan member badge pada Google Developers Profile, dan masih banyak lagi lah manfaat yang bakal kalian dapat selama menjadi member GDSC UIN Jakarta. Oke, pada gak sabar nih kayaknya teman-teman buat tanya-tanya seputar GDSC dan tentunya GDSC di UIN Jakarta. Oke, teman-teman silakan yang mau tanya ke Kak Fari atau ke Kak Dion, boleh banget langsung on mic atau boleh nih on cam. Atau bisa di kolom chat kalau ada yang belum bisa on cam. Ada gak nih yang mau tanya? Oke, mungkin aku mau tanya nih ke Kak Fari. Halo Kak Fari. Iya ya. Mungkin kalau jadi kayak member GDSC UIN Jakarta itu buat semester berapa aja sih? Kalau untuk semesternya sendiri itu kita buka dari semester 1 sampai semester semester berapapun lah gitu. Yang penting mereka punya komitmen, punya semangat belajar gitu buat nanti ngebuat project yang nantinya bakal di showcase gitu. Jadi bakal ditunjukin bikin project itu. Jadi kan namanya bikin project itu pasti harus serius dari awal karena kan project itu sampai jadi gitu ya buat di showcase. Jadi ya benar-benar harus yang punya semangat belajar, punya komitmen, pengen punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Jadi kita terbuka dari semester berapa aja buat yang mau join ke member GDSC ini. Gitu. Jadi mulai dari maba sampai semester akhir lah ya Kak. Berarti ya, boleh banget. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Mungkin aku boleh tanya lagi nih ke Kak Fari, untuk kuota member GDSC itu berapa sih Kak di UIN Jakarta itu? Untuk kuotanya sendiri sih untuk tahun ini kita belum nentuin berapa kuota maksimal membernya. Yang pasti nanti bakal ada kuotanya gitu, limited seat gitu. Jadi tergantung dari pendaftarnya berapa orang gitu. Misalnya pendaftarnya ada 50 orang, berarti kita mungkin ngambil setengahnya atau 3/4-nya kayak gitulah. Jadi yang pasti bakal limited gitu, nggak semuanya keterima. Jadi nggak kita semuanya ambil, paling antara 50%-nya atau 75% aja gitu yang kita ambil gitu. Kayak gitu. Jadi tergantung pendaftar. Yang mau tanya ada nggak nih? Ada yang tanya nih Kak, dari Faridia Ul Arif. Halo kakak-kakak, kenalin saya Farid dari TI 18 UIN Jakarta. Kan saya udah kerja WFO dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya. Apakah masih bisa join untuk menjadi member Kak? Boleh? Bisa sih sebenarnya, kan itu balik lagi ya ke diri kita sendiri manajemen waktunya. Karena kan event GDSC itu kan nggak di weekday gitu ya, di weekend rata-rata kan. Kayak sekarang aja info session itu kita di weekend, dan weekly class itu juga nanti Sabtu Minggu gitu. Jadi masih tetap bisa ikut untuk jadi member gitu. Paling nanti tinggal disesuaikan aja Kak, bikin projectnya mungkin bisa diselipin, karena kan nanti kan bikin projectnya itu kan bareng-bareng ya, nggak sendiri gitu. Bikin tim entah 4 orang atau 5 orang. Jadi nanti kalian bikin projectnya bareng-bareng, dan itu juga nanti pas di akhir-akhir bulan gitu. Paling kayak gitu sih. Yang penting bisa manajemen waktu aja. Kalau ditanya bisa mah pasti bisa banget gitu, kalau kalian bisa manajemen waktunya kayak gitu. Jadi gitu ya Kak Farid ya. Jadi Oke, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi nggak nih? Mungkin
Oh ini ada dari Kak Fali, dari Fali Rahmat Ramadan. Nih Kak, maaf karena tidak bisa on cam. Saya Fali dari TI21. Apakah untuk join GDSC berbayar dan adakah syarat dalam seleksinya? Boleh Kak Fali. Untuk join GDC sendiri gratis ya, kayak tadi udah kita bilangin. Jadi kita nggak ada bayar apapun gitu. Memang gratis gitu. Ini komunitas untuk ngewadain kalian yang memang punya minat di bidang teknologi, dan tahap seleksinya tadi ya berdasarkan Giveform yang nanti bakal kalian isi gitu. Dan syarat-syarat kayak tadi kalian bikin Twibbon, upload Twibbon, bukan bikin ya, upload Twibbon, terus nge-share information ini gitu. Terus sama isi Giveformnya gitu, dan nanti Giveformnya itu kalau bisa isinya dengan serius gitu, biar kita tahu keseriusan kalian tuh buat ikut GDSC itu semana sih semangat kalian gitu, seberapa besar sih semangat kalian buat ikut GDSC ini, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Gimana, terjawab gak? Jadi gratis ya, Fali Rahmat, gratis kok, join lah. Selanjutnya ada dari Kak Sadam Alfian. Kak mau tanya, kelas gratis yang Sabtu sampai Minggu itu wajib ikut atau enggak ya? Kalau misalnya saya ada jadwal bentrok di hari Sabtu, gimana Kak? Apakah ada penalti atau hukuman? Mungkin kayak boleh Kak Fari dijawab. Kelas gratis itu sebentar, yang Sabtu Minggu itu wajib ikut atau enggak ya? Sebenarnya kalau wajib itu tuh enggak, cuman kalau jadi enggak diwajibin ikut. Jadi cuman kan kalau kalian udah jadi member terus enggak ikut kan jadi sayang gitu kan, sia-sia. Kalian udah dikasih kesempatan, dan yang lain pun mungkin ada yang enggak terpilih gitu kan. Tapi kalian udah dikasih kesempatan malah disia-siain gitu. Jadi kan kayak sayang gitu kan, kalian udah dipercaya, udah diamanahin jadi member, tapi kalian nggak ikut gitu kan. Misalnya kalau ada jadwal bentrok itu nanti kita kan bakal ada recordingnya gitu, dan recordingnya itu cuma bisa diakses buat member gitu. Jadi nanti masih bisa tetap ikut dan nggak ada penalti buat hukumannya kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya bentrok itu kan jadi kita juga nggak bisa memaksakan gitu ya. Jadi memang udah kendala gitu dari kitanya. Tapi dari orangnya gitu. Tapi kita udah nanti bakal recordingnya itu nanti bisa ditonton lagi, dan pastinya jangan sampai terlewatkan gitu kelas-kelasnya gitu. Karena nanti juga bakal ilmunya tuh pasti bermanfaat banget buat kalian. Dan untuk penaltinya sendiri atau hukuman sendiri misalnya kalian nggak ikut, nggak ada sih gitu. Kayak gitu. Mungkin nanti ya kalau misalnya ada member join ternyata dia nggak aktif dari awal sampai akhir, ya mereka nggak bakal kita kasih sertifikat sama member badge. Kayak gitu sih paling. Jalin komunikasi lah Kak, kayak di Discord mungkin lebih aktif gitu. Ya. Oke, selanjutnya dari Kak Nurulita Sukma Lutfia. Halo Kak, kalau bukan anak UIN Jakarta bisa ikutan nggak Kak? Kayak yang dijelasin tadi. Kalau dari UIN Jakarta, di luar UIN Jakarta ya itu boleh banget sebenarnya ikut, tapi asalkan di GDSC di universitas itu belum ada GDSC-nya. Karena GDSC itu kan memang university base ya, jadi harusnya di kampus masing-masing itu ada. Tapi mungkin beberapa itu kampus masih ada yang belum tahu nih GDSC itu apa sih dan GDSC itu seperti apa. Jadi belum ada yang ngelamar atau nge-apply jadi lead-nya gitu. Jadi mungkin masih ada beberapa kampus yang nggak ada GDC-nya. Jadi untuk kampus-kampus yang belum ada GDC-nya boleh nih join member ke kita. Kalau memang kalian punya semangat, kamu punya semangat yang tinggi gitu mau belajar terkait bidang-bidang teknologi gitu. Terus punya keinginan juga gitu buat mengembangin skill kalian gitu. Nah, boleh banget buat join ke GDSC ini kayak gitu. Berarti kalau di luar UIN Jakarta boleh ya Kak, kalau di universitasnya nggak ada GDSC. Iya, betul. Ada yang masih mau nanya lagi nggak? Nama Randy, untuk learning class itu yang mengajar siapa ya Kak? Mengundang dari luar atau kakak-kakak fasilitatornya sendiri? Kalau untuk learning class, bukan learning class ya, weekly class. Weekly class itu nanti yang ngajar yang pasti dari developer and fasilitatornya yang buat kurikulum. Nah, mungkin nanti bakal di-combine gitu. Jadi nanti yang pertama ngajar mungkin itu dari developer and fasilitatornya dulu. Mungkin next week atau next day-nya bisa kita panggil developer expert gitu yang kalian pengen. Misal kalian dari dari mobile development gitu, pengen ngundang developer
atau software engineer dari Tokped. Itu bisa banget ntar kita coba undang buat jadi pemateri gitu, buat jelasin materi yang dari kurikulum yang udah kita buat gitu. Nanti bisa juga ataupun dari dosen gitu yang memang mereka punya skill di bidang itu, ntar juga bisa jadi pengajarnya di sana gitu. Jadi itu bakal di-combine gitu, jadi kalian nggak ketemu orang-orang itu aja gitu. Jadi nanti bakal di-combine, kita bakal mungkin kolaborasi juga gitu sama GDC lain, ntar ngundang yang memang leadnya itu punya pengalaman gitu di bidang tertentu kayak gitu. Jadi untuk pengajarnya sendiri ntar bakal di-combine. Terjawab Kak Anggita Marani. Tidak tahu kenapa jangan salah atau bisa. Oh iya Kak Fahri mau tanya nih, jika tergabung dalam member GDSC itu berarti bisa ikutan event-event dari Google juga ya Kak? Dari Google-nya sendiri. Sebentar. Iya bisa banget tuh kayak tadi Google itu beberapa tadi kan kayak ada studi. Ini yang nanya siapa ya? Yang Nurlita ini yang baru ya? Oh iya, tadi saya nanya sendiri Kak. Oh, kalau yang yang bisa banget kalau misalnya nanti ada event-event Google gitu bisa, nanti kan juga bakal di-share gitu ya di Discord kita, ntar bisa banget buat ikut gitu di event-event Google itu. Kayak gitu. Ini ada Kak Nurlita Malusia lagi ya. Halo Kak, saya ingin bertanya, kalau Global Solution Challenge membernya wajib ikut Kak, boleh jelasin teknisnya gimana Kak? Mungkin Kak Fahri atau Kak Dino ya ini bisa. Ya mungkin boleh Bang Dino terkait Global Solution Challenge kali, jelasin singkat. Global Solution Challenge nih. Iya. Kalau mungkin Global Solution Challenge-nya yang kayak udah dijelasin sama itu ya si Tio, itu ya kayak tadi kita nge-solve real problem, kita cari problemnya ada apa sih gitu kan yang bisa di-solve di dunia ini gitu kan. Nah, secara teknologi gitu. Nah, kalian buatlah sistemnya kayak gitu. Nah, itu kalau kemarin sih ya pas tahun-tahun gua itu jadi kalau yang terbaik itu lupa kalau top 10 atau top berapa gitu, itu langsung diikutin sama dapat kesempatan untuk show off projectnya di Google I.O. Jadi langsung dibayarin lah main office-nya Google di Mountain View, California. Kayak gitu. Nah, kalau untuk jadi kita buat suatu sistem atau project atau apalah itu, kita untuk nge-solving problem yang ada di, terutama sih ya karena kita Indonesia ya terutama yang di Indonesia lah, masalah utama di Indonesia atau apa gitu. Nah, terus kalau untuk wajib enggaknya gimana tuh? Gue balikin ke Tio lagi deh, kebijakan lead kali ini. Iya, kalau sebenarnya, nah ini tadi sebenarnya ada slide yang kelewat ya. Jadi Google Global Solution Challenge itu dia program tahunan gitu ya, annual challenge dari Google Developer gitu. Jadi setiap tahunnya bakal ada, tujuannya itu ya buat mencari, menemukan dan mensolusikan gitu problem-problem yang ada di sekitar kita gitu, nah, khususnya yang ada di Indonesia. Terus juga Global Solution itu dibikin pakai Google Technologies gitu, pakai entah dari TensorFlow, entah dari Android gitu. Itu kan itu bakal kita di-combine gitu bisa ya. Ntar kan juga selain misalnya kita bikin aplikasi itu kan butuh UI UX juga gitu kan buat ngedesain. Jadi bakal bergabung juga antara Google Teknologi dan teknologi lain. Nah, nanti bakal ada showcase project dari membernya gitu. Nanti dari kita sendiri sebenarnya untuk wajib atau enggak sih sebenarnya wajib gitu ya buat ikut jadi project showcase ini, karena biar kalian tuh ada selain belajar kalian tuh biar tahu capabilities kalian di setelah belajar tuh sampai mana sih kayak gitu. Jadi kalian juga bisa ngembangin gitu. Nanti siapa tahu kan kayak nih yang terakhir tuh, winners of the challenge may get a chance to speak at Google I.O. Kayak tadi udah dijelasin Bang Dino. Itu kalian nanti juga kalau misalnya kalian menang Google Solution Challenge nih, kalian bisa ikut event Google I.O. Google I.O. itu ada di Mountain View, California ya Bang ya?
Iya. Kapan lagi gitu kan keluar negeri gratis, terus kalian bawa project dari Indonesia gitu. Tapi kalau Itu kalau nggak COVID ya, kalau COVID udah nggak ada. ya kalau COVID nggak ini ya. Karena juga kemarin pas summit itu kan online gitu. Nah, Ya, online. berdoa aja gitu kan kalian nanti pas Google Solution Challenge bisa offline gitu pas kalau misalnya menang ke Google I.O. Nah, kalian nanti Google I.O. itu dikasih kesempatan buat jelasin project kalian gitu. Nah, bisa jadi ini dari project kalian nanti ada industri yang tertarik buat ngembangin project kalian ini dan mau ngebiayain project kalian dan sampai jadi gitu kan. Nah, itu jadi kayak opportunity banget gitu buat kalian kalau misalnya kalian bisa ikut Google Solution Challenge ini. Tapi jadi nanti bakal dipilih gitu dari project, misalnya project 3 terbaik di UIN Jakarta. Nah, itu nanti yang bakal diikutin Google Solution Challenge ini gitu. Mungkin 10 project terbaik lah biar nggak terlalu sedikit gitu. Nah, selain kalian bawa nama bangga Indonesia, kalian juga bawa nama baik UIN Jakarta gitu kan. Jadi kalian pasti bakal dapat reward lah selain bisa rewardnya banyak banget gitu. Pastinya dapat setahu gue tuh dapat uang juga dari Google Developer yang juara. Selain dapat kesempatan ngomong, dan pastinya kalian juga dapat reward gitu dari universitas kita gitu, karena kalian udah bawa UIN Jakarta sampai ke mancanegara gitu, ke luar negeri kayak gitu sih. Jadi untuk membernya itu nanti wajib gitu buat bikin projectnya, buat pas nanti di akhir periode gitu kalian bakal di showcase gitu projectnya kayak gitu sih. Oh ya, terus Solution Challenge ini juga bagus sih mungkin untuk kalian ya. Jadi kalian tuh punya target sendiri gitu. Nah, itu jadi biar ada targetnya, kalian belajar ini selama ini buat apa sih kayak gitu. Nah, itu target pertamanya ya mungkin milestone kalian yang pertama ya. Itu coba kalian buat project sendiri biar pokoknya biar nambah pengalaman lah. Karena itu penting banget sih kalau untuk buat project, apalagi kalau kalian berhasil meskipun nggak menang, setidaknya kalian kebuat projectnya itu udah bagus banget buat portofolio kalian nanti kayak gitu. Ya misalnya cuman masuk semifinal gitu ataupun dari babak penyisihan, kalian bisa masuk ke babak penyisihan aja itu udah keren banget gitu di Google Solution Challenge, karena saingan kalian gak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu. Kayak yang kemarin yang juara itu tahun 2021 itu dari mana ya? Singapura apa mana ya, gue lupa kemarin. Tuh Indonesia satu doang yang wakilin tahun kemarin itu dari GDSC Binus Internasional. Itu mereka buat project kayak sport gitu, olahraga gitu, pakai machine learning AI kayak gitu. Itu sih kurang lebih. Gimana, kira-kira terjawab gak? Terjawab ya nih Kak Nurlita Sukma. Oh iya, mungkin Kak Dino nih boleh cerita tentang pengalamannya dulu waktu di Malaysia. Itu gimana nih kok bisa sampai ke internasional itu? Sampai bisa kalau itu sebenarnya itu sih bonus buat lead sih kalau itu. Jadi sebenarnya kalau setiap pemilihan leader DSC itu ada namanya summit. Nah, jadi sebelum gua itu ada namanya Kamuh tadi. Nah, kalau kalian kenal, kalau mungkin ada yang kenal. Nah, itu lead sebelum gua. Nah, dia itu summitnya waktu itu di Bali. Karena waktu itu DSC itu baru launch di Indonesia kayak gitu. Nah, jadi dia di Bali tuh, Indonesia. Jadi Indonesia doang kan. Nah, pas tahun gua itu dia udah mulai meluas ke Asia Tenggara summitnya. Nah, jadi waktu itu diadain di Malaysia. Jadi ada orang Filipina, ada orang Malaysia, ada orang apalagi lah, banyak lah kayak gitu. Jadi di sana sih summit sih, kayak mungkin ya sama kayak materi-materi yang dikasih si Bang Tio nih mungkin dari Google-nya. Kalau ada inilah, terus DSC itu ini, tujuan DSC itu ini kayak gitu. Nah, yang jelasin dari pihak Google langsung ke lead-nya. Jadi itu perkenalan DSC ke lead dari Google-nya langsung kayak gitu. Ya sayangnya sekarang COVID summitnya online, jadi kalau nggak COVID mungkin ke Jepang ya. Iya, waktu itu sih isunya katanya ke Jepang, cuman karena COVID jadi nggak jadi. Iya kan.
Mungkin kalian nih nanti setelah jadi member gitu kan tertarik buat jadi lead, itu bisa banget kalian daftar gitu. Jadi jangan sampai berhenti di member doang gitu, biar GDC UIN itu tetap berjalan gitu, regenerasi. Jadi kalian nanti juga bisa daftar sebagai lead, dan siapa tahu nanti udah nggak COVID dan kalian bisa keluar negeri gitu kan. Kayak gitu. Gratis kan ya Bang, dibayarin ya? Dia dibayarin kok. Tenang. Kalau oleh-oleh tapi nggak dibayarin. Oh iya dong. Buat graduationnya juga ada kan ya Bang? Graduation GDC lead ada nggak sih? Graduation kemarin online doang sih kita. Online ya? Karena udah COVID nggak sih? Apa Ya belum? udah. Udah COVID ya? Iya Orang harus. solution challenge gua aja COVID information. Iya, ya kita berharap lah semoga pandeminya juga cepat berakhir gitu. Jadi nanti banyak event-event yang bisa kita adain secara offline gitu, ataupun secara luring kayak gitu sih. Karena kalau kita adain secara luring, kita pasti bakal bakal kemana-mana gitu. Pasti ya ntar bakal studi banding ataupun collaboration sama GDC lain. Bisa jadi ntar kita kolaborasi sama Binus gitu. Kita datang ke Binus bareng-bareng gitu. Kayak kemarin tuh yang Influencer Interact itu Bang Dino tuh collab juga kan ya? Iya, itu ke Binus, Binus. Ya, ke Binus. Binus mana ya waktu itu ya? Wah, lupa dah. So, kalau gue pribadi sih kalau pas kemarin ya itu untuk yang mungkin nggak terlalu sehetik sekarang kalau untuk internalnya. Kalau gue kemarin itu cuman cloud study jam sama weekly Android. Waktu itu kan masih ya belum belum selebar sekarang lah. Masih malu-malu lah anggapan, masih malu-malu DS-nya waktu itu. Jadi masih beberapa ada yang merge sama Himti. Ya jadi ada Android weekly, ada weekly class, ada juga waktu itu Herbert itu megang web kayak gitu. Nah terus kebanyakan sih gabung sama yang lain. Nah, kebanyakan waktu itu gabungnya sama Trilogi kalau gue waktu itu. Ya, karena kalau kan kita weekend ya. Nah kalau waktu itu karena tempat sih, mungkin kalau weekend waktu itu katanya kalau di UIN tuh harus bayar, bener gak sih? Ya pokoknya izinnya agak susah lah kayak gitu. Nah sedangkan di Trilogi itu tinggal make-make aja. Nah jadi kita kebanyakan kalau event gabungan tuh di Trilogi kayak gitu. Gitu sih palingan. Terima kasih Kak. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih, soalnya jamnya udah jam 10.57. Oke, untuk Kak Kiyofusha, Kak, untuk bidang permasalahan di Google Solution itu ditentukan sama Google-nya atau bisa ditentukan sendiri? Dan yang dapat dibuat project apa saja Kak bidangnya? Boleh nih Kak dijawab. Nah, kalau untuk itu ya, tadi kan yang udah di video tuh ada namanya 17 Sustainable Development Goals United Nations. Jadi ada 17 pokok bahasan gitu yang buat kalian referensi gitu. Jadi nanti juga bakal di-share gitu kalian jadi member. Jadi ada 17 pokok nih, salah satunya kayak ada pendidikan, ada pertanian, ada bidang kesehatan, ada bidang learning, education kayak gitu. Jadi dari 17 itu banyak banget lah pokok-pokok. Jadi itu sebenarnya sebagai guideline gitu. Guideline kalau kalian nggak tahu nih bikin projectnya mau ke arah mana gitu. Jadi bisa jadiin guideline itu. Nah, untuk projectnya itu di bidang apa, itu bidang apa aja. Boleh itu dalam bentuk AI gitu, bentuk aplikasi ataupun apapun lah, yang penting bisa berdampak ke lingkungan sekitar kalian gitu. Misal di lingkungan sekitar kalian ini banyak maling nih, kalian bikin pendeteksi biar kalau ada maling bunyi alarm kalian gitu, ataupun yang bisa langsung ke HP kayak gitu. Apapun lah ide kreatif kalian gitu dalam buat project. Nah, itu bisa banget gitu. Jadi dalam bentuk apapun, yang penting itu bisa menghasilkan kayak gitu. Jadi bisa bisa di showcase gitu project kalian itu seperti apa kayak gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Atau mungkin dari Bang Dino gitu ada tambahan lagi nggak? Sama sih mungkin. Oh, berarti sama ya? Bebas ya untuk sekarang juga? Iya, bebas buat bidangnya tuh apa aja. Gitu sih. Oke, jadi bebas ya, Kiyofusha. Selanjutnya pertanyaan terakhir untuk dari Kak Mutia, untuk tim Project Global Solution Challenge itu nanti harus sesama member DSC, terus nanti pembentukannya ditentuin atau bagaimana ya Kak?
Gimana Ah, tuh, Kak? Kalau untuk Project Global Solution Challenge itu nanti kita ngelepas gitu dari membernya sendiri mau berkelompok sama siapa, mau bikin tema siapa, karena yang ikut ikut Google Global Solution Challenge ini bukan dari member aja, kita pun dari core team, dari lead juga bisa ikut gitu. Jadi kita misalnya nanti saya dari lead gitu, ntar collaboration sama member yang ada di GDSCO ini itu juga bisa banget gitu. Jadi dibebasin gitu mau bikin membernya itu sekelompoknya sama siapa, mau sama siapa aja itu dibebasin. Tapi mungkin nanti kalau misalnya ada yang nggak kebagian kelompok gitu, karena dia juga baru kenal, nggak berani kenalan atau gimana gitu, nanti kita bantuin kayak gitu. Jadi kita kasih kebebasan gitu, kalian mau berkelompok sama siapa nggak kita tentuin kayak gitu sih. Kurang lebih gimana? Terjawab nggak? Oke, udah jam 11 nih. Terima kasih buat Kak Fari dan Kak Dino udah menjawab apa yang mau disampaikan teman-teman dari tadi. Keren-keren banget nih ya teman-teman pengalamannya yang udah dimiliki kakak-kakak tadi. Gak salah lah Pak, gak salah lah Kak Fari dan Kak Dino menjadi lead di GDSC UIN Jakarta. Nah makanya yuk teman-teman jadi member GDSC UIN Jakarta. Nah kapan lagi bisa kenalan sama jurusan lain, entah dari SI lah, KPI atau ekonomi, luar TI lah yang buat nambah relasi teman-teman. Nah selain nambah relasi se-universitas sendiri, nantinya kan kita juga saling kenal sama GDSC universitas lain. Bisa belajar banyak skill, ada tech talks, webinar, study jams, project-project yang bisa sampai ke global tadi itu bisa memecahkan masalah lah di lingkungan sekitar dan berdampak bersama. Oke, kesempatan kan nggak datang 2 kali ya teman-teman. Jadi come join us, langsung join member lah habis ini. Oke, sebelum ke sesi selanjutnya ada apa nih Kak? Boleh di next. Wih, foto session nih. Gak kerasa udah berapa jam ini kita berlalu teman-teman. Kita udah ngobrol banyak hal nih bareng Kak Fari dan Kak Dino. Pastinya ilmu yang diberikan tadi sangat bermanfaat dan insightful banget ya. Nah, sekarang waktunya sesi foto bersama. Ayo, gak usah malu-malu nih pakai virtual background-nya. Boleh teman-teman on cam dan virtual background-nya dipakai. Biar kelihatan wajah-wajah teman-teman yang cantik dan ganteng-ganteng. Ayo on cam teman-teman. Biar nanti di screenshot sama kakak-kakak koordinator. Oke ya, ini kita udah di foto session. Ini nanti saya bakal SS bentar. Yuk mungkin ditungguin yang masih mau on cam. Iya. Kita tungguin sampai 11.05 kali ya. On cam. Kak Umar, Kak Yazid, Kak Nurlita, Kak Nurlina, gimana nih? Ayo on cam yuk. Kak Hilma, Kak Alfi, Kak Anafi, Kak Nafi. Ayo boleh deh Mar, sekarang aja. Oke, ayo dipersiapkan gaya terbaiknya masing-masing. Tunjukkan Tuh, dah, bentar. 1, 2, 3. Ayo, dah. Bentar, satu lagi. Nah, gini Kak. Bebas. 1. Itu pakai gaya itu dong, gaya GDSC. Ya, gaya gini. Bracket. Jadi gaya GDSC itu 2 bracket ya, 2 bracket. Ayo, 1, 2, 3. Dah. Mantap.
Oke, makasih Kak Umar. Siap. Makasih Kak Umar udah bantuin. Makasih Kak Omar. Oke, selanjutnya apa nih Kak Umar? Feedback form. Terima kasih teman-teman semuanya yang nyempetin hadir nih di acara Infocation kali ini. Nah, jangan lupa ya diisi link feedbacknya. Link feedbacknya ini nanti bakal dikirim ke email kalian masing-masing. Ini wajib ya buat teman-teman biar dari kita itu bisa mengevaluasi diri untuk GDSC UIN Jakarta ke depannya. Jangan lupa diisi ya, nanti bakal dikirim ke email kalian. Ada apa nih Kak? Acara dan teman-teman untuk akun sosial media GDSC UIN Jakarta, mungkin juga kalian ada pertanyaan bisa DM juga ya ke Instagram @gdsc.uinjkt karena adminnya Rama kok, jadi tenang aja, kalau masih ada pertanyaan bisa langsung DM ke Instagram gdsc.uinjkt. Sebelum mengakhiri acara pada hari ini mungkin ada closing statement dari Kak Fari atau Kak Dino buat teman-teman yang ada di sini. Closing statement untuk paling ini sih, kalau kalian udah jadi member ya, maupun core team maupun lead maupun member, pokoknya kalau misalnya ada orang misalnya speaker pembicara yang worth it lah gitu, kalian pokoknya deketin aja kayak gitu. Pokoknya jangan malu-malu, kalian deketin aja. Soalnya yang paling penting di komunitas itu sih kan networking ya. Nah kayak gitu. Jadi misalnya kalau kalian ada, kan kalian enak kalau misalnya ada kenalan di company Tokped misalnya, atau enggak Gojek, atau enggak Grab, atau enggak OVO, atau enggak Link aja gitu. Kalian misalnya kalau emang punya opportunity di situ, kalian tinggal tanya-tanya aja ke mereka. Apalagi kalau tiba-tiba dianya networking kalian itu HRD gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, tapi ya balik lagi ke kompetensi, tapi jangan lupa gitu. Karena orang dalam plus kompetensi itu yang paling powerful sih. Kayak gitu. Itu aja sih. Dari Kak Fari, gimana closing statement-nya buat teman-teman? Ya, kalau dari gue sih dimaksimalin gitu ya. Karena GDSC ini kan baru ada lagi ya. Tahun sebelumnya itu ada yang daftar jadi lead tapi nggak terpilih dan masuk interview gitu. Jadi dimanfaatin. Gue berharap kalian bisa memanfaatkan opportunity ini. Gue juga memaksimalkan gitu peluang kita di GDSC buat kalian gitu. Jadi jangan sampai disia-siain gitu buat join member kita gitu. Dan yang pasti secara resmi ini udah dibuka ya open recruitment member. Nanti bakal dikasih linknya. Pantengin aja Instagram kita dan jangan lupa juga join ke Discord kita buat info-info selanjutnya gitu. Nanti info-infonya juga bakal banyak di sana. Nanti kita makanya kenapa di Discord itu biar kita tadi kayak dibilang Bang Dino, biar kita relasinya atau networkingnya itu bisa meluas gitu. Dan yang pasti sih tetap semangat gitu. Jangan sampai nanti kalian udah jadi member stop gitu, udah sampai season challenge udah menang gitu, misalnya kalian udah berhenti gitu, nggak mau ngelanjutin. Jadi gue berharap kepengurusan GDC ini tahun berikutnya harus tetap ada gitu. Jadi ntar setelah kalian member, coba kalian daftar jadi lead, apply jadi lead ataupun nanti jadi core team gitu, biar tingkat kualitas kalian tuh naik gitu. Jadi setelah jadi member, jadi core team, terus jadi lead kayak gitu, ataupun dari member ke lead itu langsung juga nggak masalah gitu, karena lead itu terbuka buat semua angkatan juga gitu, nggak dibatasin angkatan sekian. Jadi ntar coba aja apply dan pasti itu bakal ningkatin skill kalian gitu buat ngomong public speaking di depan banyak orang. Selain hard skill gitu kan yang kita pelajarin, pasti soft skill kita juga bakal berkembang gitu dengan kita berrelasi dengan orang-orang banyak. Dan yang pasti bakal ngelatih juga skill bahasa Inggris kalian gitu, karena semenjak gue masuk GDC itu jadi gue lebih banyak belajar gitu bahasa Inggris. Yang tadinya gue leha-leha malas belajar bahasa Inggris, tapi setelah masuk GDC jadi malu gitu kan, karena universitas lain pada jago-jago nih bahasa Inggrisnya, leadnya terutama kayak gitu sih. Jadi gue harap kalian bisa memanfaatkan opportunity ini sampai ke depan kayak gitu. Itu sih dari gue. Oke, terima kasih ya. Dan Kak Dino closing statement-nya.
Baik teman-teman, aku Aulianisa selaku moderator pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, Om Santi Santi Santi, Om Salam Kebajikan. Terima kasih teman-teman udah hadir di acara Info Session.